Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lover. Senang banget kita ketemu lagi hari ini ya dalam nuansa yang Jakarta dan sekitarnya ini hari ini cuacanya cukup bersahabat ya. Setelah beberapa hari hujan panas, sesuai dengan dinamika kehidupan kita. Plus itu yang bikin kita mesti ekstra waspada dengan kesehatan kita. Nah, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat kembali hadir hari ini bersama Ziman. Pastinya Nina Mili hadir hari ini bersama my special partner, ada Pak Nyoto. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Ya, kita ketemu lagi. Ya, besok minggu depan udah hampir lebaran ya. Lebaran Kurban Idul Adha. Pak Nyoto udah siapin? Kambingnya sudah banyak di luar, cuma belum sempat dibeli aja. Pak Nyoto pilih yang mbe atau yang mo gitu? Masih mbe aja dulu deh. Nggak apa-apa ya. Itu buat kendaraan kita nanti di akhirat ya Pak Nyoto ya. Anyway, Pak Nyoto sehat ya hari ini? Harus sehat dong. Setiap hari kita harus memotivasi, menginspirasi tubuh kita agar kita selalu sehat dan segar bugar tanpa keluhan kesehatan. Amin. Karena kesehatan itu kan harganya sangat mahal dan wajib dipertahankan. Betul ya. Oke. Nah, hari ini Ziman Lovers kita mau bahas mengenai mah low acid. Ya, mungkin sebagian besar di antara kita paham banget sakit mah, GERD dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lambung kita. Ada gangguan di lambung, tapi ternyata ada juga gangguan lambung yang lain yang mungkin nggak terlalu kita paham, yaitu mah low acid. Apakah itu? Stay di sini karena 1 jam ke depan kita akan membahasnya. Dan jangan lupa yang pengen berinteraksi bersama kami boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Dan boleh juga dong tonton subscribe video YouTube channel kita di Ziman Herbal. Oke, mah, everybody knows about mah ya Pak ya? Iya, bahasa kerennya sih mah, bahasa biasanya melambung gitu ya. Lambung, gangguan lambung, asam lambung. Lambung. Nah, mungkin selama ini yang kita tahu adalah sakit mah, GERD gitu ya, yang disebabkan katanya asam lambung kita meningkat gitu kan Pak? Ya, nah, asam lambung kita naik lah ya. Naik ya, oke. Tapi ternyata Pak Nyoto cerita ada juga yang justru kekurangan asam lambung. Betul, atau rendah. Nah, boleh dijelasin mengenai hal ini? Jadi kalau kita cerita umumnya kan orang punya masalah dengan asam lambung yang naik atau disebut gastroesophageal reflux disease ya. Jadi waktu kita menelan nih, biasanya kan di lambung sama kerongkongan kita, kan di lambung itu dengan kerongkongan ada pita otot. Jadi pita otot itu senantiasa menutup, jadi lambung kita itu asam lambungnya nggak bisa naik. Tapi kalau kita menelan dia terbuka sehingga makanan atau minuman bisa masuk ke dalam lambung. Jadi dia punya pita itu rileks ya, jadi membuka gitu kan. Cuma kalau dia itu menutupnya tidak sempurna, pita ototnya itu tidak katupnya atau tidak kuat untuk mengikat, disebut gastroesophageal reflux disease. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas tentang masalah lambung yang kadar asam lambungnya rendah, disebut lambung hiposida atau hiposida lambung. Dimana kan sebenarnya asam lambung itu sangat dibutuhkan oleh sistem pencernaan kita. Kalau asam lambung kita itu keasamannya berkurang ya, di bawah normal gitu ya, maka dia tidak bisa mencerna makanan secara optimal. Karena kan makanan itu sampai di lambung itu dihancurkan dengan asam lambung yang optimal, yang terbaik lah ya. Sehingga makanan yang mengandung protein itu oleh enzim protease, enzim lipase itu bisa dipecah menjadi asam amino. Bayangkan kalau asam lambung kita rendah, makan makanan mengandung protein seperti daging dan hewani itu dia nggak bisa dicerna dengan sempurna karena kurang asam lambungnya. Dan asam lambung itu harus normal karena semua bakteri, bibit kuman penyakit kalau masuk lambung itu harusnya game over atau mati akibat dari asam lambung yang optimal tersebut. Tapi kalau tidak optimal, mikroorganisme itu yang berbahaya bagi lambung kita yang nggak mati, dia bisa joget-joget gitu ya. Karena asam lambungnya nggak optimal gitu kan. Jadi dengan adanya masalah lambung hiposida ini atau rendahnya kadar asam lambung, itu ada gejala yang disebut lambung low acid. Jadi gejalanya apa sih? Jadi kalau kita punya perasaan habis makan nih, perasaannya makan sedikit aja udah kenyang, perut udah begah, udah kembung, itu berarti asam lambung kita rendah.
Oh. Atau bawaannya mual mulu, atau pengen muntah terus, berarti asam lambungnya rendah ya. Oke. Terus sering bersendawa. Jadi kalau orang udah gede-gede keluar angin gitu ya, itu pasti asam lambungnya bermasalah ya. Kemudian juga mereka yang sering gampang lapar, dikit-dikit lapar gitu kan. Padahal perutnya merasa kembung tapi kok bawaannya lapar. Nah, itu asam lambungnya rendah. Oh. Sebut lambung hiposida atau low acid gitu ya. Oke, itu sebab gini, kalau orang biasanya asam lambungnya memang harusnya sih normal, tapi kemudian bisa meningkat, kemudian jadi GERD, itu kan sebabnya kan banyak seperti yang pernah kita bahas Iya. ya, makanan-makanan, pola tidur, stres dan sebagainya Pak ya. Betul. Nah, tapi kalau kekurangan dari kadar asam lambung itu sebabnya apa? Nah, itu ada sebab-sebabnya juga ya, kita cerita gejalanya juga Oke, ya. nanti ya sebabnya ya. Kita kunci dulu di sini ya Kita Pak Nyoto ya. kunci di sini dulu. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi Ziman Lovers. Jangan lupa ya, mungkin tadi gejala-gejala yang disebut Pak Nyoto itu sering kita alami. Tiba-tiba lagi ngomong, "Hai." Duh, nada dasarnya. Tiba-tiba, "Hai." gitu. Terus fals lagi sendawanya. Kalau sendawanya nggak fals nggak apa-apa gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ulala, senang banget hari ini karena bisa bergabung kembali bersama Anda Ziman Lovers yang selalu haus ya dengan ilmu-ilmu kesehatan, bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana kita senantiasa mengupgrade diri untuk bikin hidup kita ini terus sehat ya. Karena bagaimanapun sehat itu kunci dari segalanya ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita punya apapun nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita itu nggak sehat. Oke, ya kita masih bahas mengenai low acid bersama Nina Amelia dan Pak Nyoto Stianto. Silahkan yang pengen tanya boleh di 081511 103 103 atau juga subscribe dong YouTube channel kita ya di Ziman Herbal. Lanjut ya Pak Nyoto. Tadi sebabnya apa itu low acid? Oke, kita bikin penasaran dulu deh. Kita cerita dulu gejalanya dan penyebabnya dan bahayanya dulu nih. Oke. Biar orang itu takut dulu. Kita kan hobinya nakut-nakutin orang. Polisi harus datang belakangan ya. Jagoannya belakangan. Jagoan belakangan ya. Oke. Jadi kalau kita punya asam lambung itu tidak optimal, tidak normal kadar asam lambungnya, kan tidak bisa mencerna makanan secara optimal ya. Makan apapun itu kan mestinya dihancurkan oleh asam lambung. Akibatnya kita kalau asam lambungnya kurang, jadi kita sakit perut tuh gejalanya. Gampang sakit perut, asam lambungnya kurang. Gampang mual ya kan, dan kita konsumsi makanan vitamin yang bermanfaat dan suplemen yang bermanfaat pun tidak bisa dicerna oleh tubuh, percuma karena asam lambungnya kurang. Ibarat kata itu sebetulnya prajurit pertama ya Pak, begitu makanan masuk ke perut ya. Iya, kemudian gampang diare, dikit-dikit diare. Itu asam lambungnya kurang. Oke. Kemudian rasa ingin makan saat tidak lapar. Kan kalau kita lapar baru makan. Ini bawaannya ingin Bangun makan betul. padahal nggak lapar. Itu asam lambungnya kurang. Oke. Rambutnya gampang rontok. Jadi kalau orang rambutnya gampang rontok itu asam lambungnya kurang. Kemudian kalau makanan tidak tercerna di dalam tinja, waktu kita BAB, makanannya masih Betul. kelihatan tuh. Masih kelihatan ada bentuk popcorn. roti. Masih ada popcorn. Karena Masih nggak ada pare. hancur. Asam lambungnya nggak Ambil lagi bisa ah, dimasak ngancurin lagi. gitu. Oke, terus Kemudian kuku kita lemah dan rapuh. Ya gimana nggak lemah dan rapuh? Orang nggak mampu menyerap makanan secara optimal karena asam lambungnya kurang. Kalau kuku saja udah lemah dan rapuh, gimana tulang kita, gimana gigi kita? Pasti gampang rontok juga dong. Kalau tulang Apalagi osteoporosis hati lah ya. kita ya. Apalagi hati kita. di PHP sebentar udah lepek-lepek Pasti rapuh asam kan. lambungnya kurang. Lagi kekurangan asam lambung ya. Bisa kalau lihat orang lagi Iya. galau ya. Oh, gitu terus. Kemudian kelelahan kronis, dikit-dikit capek, tuh asam lambungnya kurang, ya. Kemudian orang yang kurang darah, anemia, itu kurang zat besi dalam tubuh kita ya. Itu biasanya asam lambungnya tidak optimal atau kurang, akibatnya tubuh kita tidak bisa menciptakan zat besi mineral yang dibutuhkan tubuh, penyerapannya nggak bagus, ya kan? Akibatnya kita bisa kekurangan mineral lain ya, seperti vitamin B12, kalsium yang untuk pembentukan tulang, gigi, kuku, magnesium. Wah, kalau magnesium kurang nanti larinya ke jantung. Wah, banyak banget deh penyebabnya gara-gara asam lambung kurang, gitu kan? Kalau kekurangan protein, ya gimana? Kalau orang kekurangan protein nggak bisa bentuk sel darah, nggak bisa bentuk otot, nggak bisa bentuk tulang, nggak bisa bentuk antibodi dan sebagainya karena asam lambungnya kurang. Bahkan masalah syaraf neurologis itu juga bermasalah akibat dari asam lambung kita yang kurang, seperti mati rasa, kesemutan, penglihatan terganggu. Nah, masalahnya ini adalah kalau asam lambung kita kurang jangka panjang, kita bisa kena penyakit eksim. Ya kalau orang udah gatal-gatal nggak sembuh-sembuh pakai segala macam sampai ke dukun, sampai ke mana-mana juga nggak sembuh gitu ya.
itu asam lambungnya kurang akibatnya eksim, ada yang psoriasis, ada yang lupus, imunnya meningkat, autoimunnya itu alarmnya bunyi tet 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 karena asam lambungnya kurang, ya kan? Jadi ini kalau kita nggak waspada penyebab-penyebab penyakit yang sebenarnya hanyalah awalnya asam lambung yang kurang atau low acid, ya. Ini berbahaya, apalagi di dalam lambung kita ada bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Kok disebut Helicobacter? Ya karena mirip helikopter. Nah kalau dia itu asam lambung kurang, bakteri Helicobacter pylori ini berkembang pesat, dia bisa membuat tukak lambung dan lama-lama lambungnya bolong. Ngeri kan? Iya dong. Nah, jadi kalau udah seperti itu, bagaimana sih penyebabnya? Kan orang umumnya kalau udah kena gitu, penyebabnya apa? Rata-rata kan cari kambing hitam ya. Padahal kambing hitam nanti minggu depan dipotong ya buat kurban. Hitam Ya gede kan? ya kadang-kala Iya, ya sapi. mahal tuh. Ya, terus Karena faktor penuaan, kalau kita semakin menua, produksi asam lambung cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Jadi kan kalau orang yang udah kena asam lambung umurnya 65 tahun wajar lah, karena asam lambungnya udah mulai menurun gitu kan. Ini masih muda udah kena masalah hiposida atau low acid di lambungnya. Lambungnya udah nggak bagus, asam lambungnya itu bermasalah. Walau masih muda kok, jadi dia tua sebelum waktunya kan. Kemudian banyak sekali orang yang memang asam lambungnya itu kadang-kadang naik yang disebut dengan GERD, ya kan, atau disebut sakit mah atau nyeri-nyeri dulu hati akibat GERD. Dia penanganannya dengan pakai obat di warung yang kadarnya mengandung antasida. Nah, orang yang kebanyakan konsumsi antasida, lama-lama asam lambung yang tadinya normal malah menjadi tidak normal, menjadi rendah. karena kebanyakan itu. Iya, karena dia kan Overdose. menghambat produksi asam lambung. Oke. Ya kan? Jadi yang paling benar itu tubuh kita deh yang nyetel. Nih, asam lambungnya sekian deh bagusnya. Kelebihan nggak bagus, kalau kekurangan nggak bagus kan gitu. Tapi kalau kita pakai obat-obatan yang dikit-dikit, obat-obatan warung tanpa kita konsultasi dengan dokter dosisnya, resepnya, lama-lama masalahnya bisa kena penyakit low acid lambung tadi. Ya kan? Dan kebetulan lagi apalagi karena faktor stres. Nah lo, ternyata stres itu penyebabkan asam lambung kita menurun. Makanya jangan stres ya, jono aja. Oke. Ya wis, sudah tahu kan? Nanti kita akan cari tahu lagi lebih banyak ya mengenai gimana ya caranya biar nggak sampai pada level itu, biar kita senantiasa sehat dan semuanya dalam keadaan normal, sedang-sedang saja. Stay di sini karena kita akan lanjut kembali Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ya, seringkali dalam hidup ini kita sudah do and don't gitu ya. Sudah confirm ya, don't. Tapi pada kenyataannya ternyata ada hal-hal yang kita nggak tahu dengan don't tersebut. Termasuk misalnya nih kayak kita sakit mah, kita kebanyakan minum obat mah, ternyata itu punya efek negatif ya. Iya. Justru bikin mah hiposida. Apa? Hiposida. Hiposida. Jadi asam lambungnya tuh justru jadi turun dan itu punya efek samping yang luar biasa. Stres. Nah, manajemen stres nih, jangan stres-stres deh. Hidup cuma sekali, ngapain dihiasi dengan kesetresan yang memuakkan itu ya. Enjoy aja, gampang sih ngomong doang, tapi oke, kita komit saja dengan diri kita sendiri karena sebetulnya bisa nolongin diri kita sendiri gitu ya Pak Nyoto Iya, ya. masa orang lain. Nah, Kasihan deh kan, orang lain disuruh kita nolongin kita. no kan. Ya yang aja nggak peduli sama kita ya kan. Betul. Makanya diri kita sendiri. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Silahkan 0815111003 kita buka untuk Anda yang ingin bertanya. Lanjut Pak Nyoto. Oke, kita sekarang cerita penyebab kenapa orang bisa kena penyakit hiposida atau low acid mark atau lambung kita kadar asam lambungnya tidak optimal ya kan. Katanya sih kalau usianya sampai 65 tahun, tapi ada yang usia 65 tahun asam lambungnya tetap bagus. Kenapa? Karena dia tidak stres. Karena stres kronis jangka panjang, udah kecanduan dengan stres, dikit-dikit stres itu menurunkan produksi asam lambung. Tuh kan. Nah, stres itu kan ada temennya kecemasan berlebihan, Kekecewaan. ketakutan berlebihan, kekecewaan berlebihan, kemarahan berlebihan. Negatif semua itu Pak Semua Nyoto ya. negatif mentality itu ternyata merusak sistem lambung kita, sistem enzim lambung kita, sistem pencernaan kita. Iya. Akibatnya kita kadar asam lambungnya low atau rendah. Makanya. Kalau udah rendah ya nggak bisa dong proses makanan. Ya tadi kita betul, makan betul, jengkol betul. keluar jengkol kan lucu. Makanya yang kemarin waktu Messi nggak jadi kesini nggak usah stres ya. Iya. Saya nggak jadi stres kok karena udah WA Kak Messi bilang katanya, aku nggak ke Indonesia tapi tetap sayang kamu kok kata gitu. Oh gitu ya.
ada yang stres Betul. gara-gara nggak kesini. Iya. Aduh. Lanjut terus. Ya Selain kan? stres. Kemudian kekurangan vitamin ya, misalnya kekurangan mineral D, mineral zinc, ZINC, NC, zinc. Tapi orang bilang kalau Indonesianya jadi Seng, seng ya. ya. Nanti saya kurang makan tongseng, bukan. Mineral zinc atau seng itu kalau dikonsumsi atau kalau kita butuhkan itu ternyata untuk meningkatkan kadar asam lambung kita seoptimal mungkin. Yes. Mineral zinc. Jadi kalau kita kekurangan mineral zinc ini, ya kita bisa menyebabkan hiposida lambung kita. Zinc itu ada di mana, Pak? Makanan yang mengandung kacang-kacangan, makanan yang mengandung ikan laut gitu ya, itu banyak zincnya. Oke. Kemudian vitamin B ya. Nah, vitamin B yang kompleks D. Jadi orang yang kekurangan vitamin B asam lambungnya nggak bagus ya. Udah gitu kalau asam lambungnya nggak bagus, asam lambungnya turun, baru kita konsumsi mineral dan vitamin, ya percuma, nggak terserap sempurna juga kan. Jadi kalau kita udah punya masalah dengan kurangan nutrisi seperti itu, kita mesti cari solusinya. Nanti kita bahas solusinya ya. Oke. Kemudian kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, otomatis dia punya sistem pencernaan kita nggak bagus kalau alkohol berlebihan. Asam lambung nggak bisa diproduksi secara optimal, akibatnya rendah, ya kan? Dan yang paling berbahaya itu adalah orang yang operasi bypass lambung. Jadi ada orang yang pengen kurus, lambungnya dipotong, dikecilin gitu kan? ya. Lambungnya Oke. dikecilin. Nah kalau mau dikecilin kan produksi asam lambungnya jadi rendah, Otomatis, ya kan? Belum ya. lagi yang dipotong bagian yang paling produktif lagi menciptakan asam lambung. Akibatnya asam lambungnya rendah, ya kena gejala tadi yang di atas. Kan bahaya ya. malah Jadi ya. jangan potong-potong lambung deh. Pertama mahal. Iya, bentuk Kedua ada body efek sih jangka kayaknya panjang. oke gitu ya, tapi nggak Iya. sehat buat apa. Jadi ada cara lain lah biar menurunkan obesitas, jangan potong-potong lambung gitu ya. Oke. Kemudian tadi kalau kita punya masalah kebiasaan konsumsi obat-obatan antasida tanpa resep dokter, kan bakteri Helicobacter pylori itu kan berkembang, ya kan? Akibatnya tukak lambung. Semakin banyak tukak di lambung kita, produksi asam lambungnya makin turun loh. Udah lambung kita itu bermasalah karena banyak luka, banyak tukak, asam lambungnya rendah, ya kalau tinggi aja tambah parah dong tukaknya, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita harus bagaimana caranya kita keluar dari masalah asam lambung yang rendah ini, kan gitu. Oke, Ya kan? Oke, ada pertanyaannya Pak Nyoto ya. Yup. Kita ke Ibu Suprapti. Siang Pak Nyoto, kemarin asam lambung saya kumat loh karena 2 hari makan pisang Ambon. Yup. Apa kebanyakan pisang ya Pak? Padahal saya juga minum Ziman. Semua sudah saya hindari loh Pak. Pedes, santan, kecut. Minta solusinya nih Pak Nyoto. Oh iya, jadi kalau mereka yang punya masalah merasa mahnya itu naik karena kebanyakan konsumsi pisang, kita tanya dulu itu pisangnya pisang mentah apa pisang kematangan kan gitu ya. Jadi kalau konsumsi pisang itu kelewat matang juga nggak bagus, kelewat mentah juga nggak bagus. Oh, ngaruh Pak. Pengaruh karena konsumsi pisang mentah itu juga membuat pencernaan kita kurang bagus. Karena ada getahnya itu. Ada getahnya itu. Yang kalau getahnya itu, ya contohnya kita makan nangka deh. Kenapa sih orang makan nangka bisa mahnya kumat? Karena kan getahnya. iya. Makan pisang yang masih muda juga getahnya itu. Sedangkan kalau kelewat matang, ya kan dia udah fermented. Kita takutnya udah termanifestasi sama bakteri yang menyebabkan asam lambung kita meningkat ataupun menyebabkan sesuatu yang nggak nyaman, ya kan? Saya Jadi kalau kalau ada pisang bisa, matang sayang-sayang dibuang pasti bikin bolu Pak. iya kalau Nggak bikin apa-apa bolu ya kan kalau udah itu diproses ya. macam-macam dan sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu kan nggak baik, Bagus, ya kan? oke. Jadi kalau udah seperti itu, ya kita harus menjaga apa yang kita makan jangan berlebihan, ya. Oke, Tapi baik. minum simannya jangan putus karena menghindari kena masalah hipoasid atau hiposida mah atau mah low acid atau masalah lambung kita rendah asam lambung. Iya, sebetulnya kita banyak sekali belajar dari beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita karena ada ilmu hikmah ya bahwa semua yang terlalu berlebihan dan terlalu kekurangan nggak bagus, yang bagus ya normal-normal saja. Baiklah, nanti kita lanjut lagi Zaman Lovers ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak loh buat Zaman Lovers yang selalu setia bersama Nena Amelia dan Pak Nyoto Sianto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman ya. Banyak banget sebetulnya WhatsApp yang masuk ke kita. Nanti kita akan jawab satu persatu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tercover. Oke, kita masih bahas mengenai mah hiposida.
Ini adalah kandungan asam yang kurang dari normal selayaknya keadaan keasaman dari lambung kita. Penyebabnya tadi Pak Nyoto sudah cerita ada banyak sekali. Nah, yang pengen nanya masih boleh 081511103103. Nah, kalau kita udah tahu tadi ada faktor stres, ada faktor yang lain-lain tuh udah Pak Nyoto ceritakan banyak. Nah, gimana caranya sekarang kita menghindari ya Pak agar supaya tidak terjadi mah yang hiposida? Oke, jadi kan kita tadi cerita masalah utamanya kan stres, ya kan? Jadi bagi mereka yang punya masalah gejala-gejala mah low acid atau hiposida tadi, udah gampang capek, kerjaannya mual-mual, gampang diare, kembung-kembung, bawaannya lapar walaupun bawaannya bukan lapar ya, pingin makan tapi tidak lapar, ya kan? Kerjaannya bersendawa, berarti kita punya lambung itu udah low acid. Ya hindari penyebab utamanya tadi yang saya cerita adalah satu, hindari stres. Apakah kita itu overthinking? Ada kan orang yang overthinking sesuatu dipikirin sampai hal sekecil-kecilnya jadi stres, ya kan? Mudah cemas, mudah ketakutan, mudah apa segala macam, itu kita harus rilis ya. Setuju. Jadi makanya masa depanmu tergantung pada pikiranmu, benar juga. Betul, ya Pak ya. Ya kan? Kendaliin ya. Belum itu kan kita mikirin utang akibatnya kena hiposida kan nggak bagus ya. Mendingan walaupun punya masalah lupakan dulu deh kan gitu ya. Pokoknya yang pertama stres, kedua konsumsi alkohol, minuman keras dan merokok ya dikurangi. Kalau bisa ya dihentikan. Apalagi udah punya masalah dengan hiposida lambung. Kemudian apalagi selain itu? Tapi kan saya udah punya masalah, ternyata biasanya gaya hidup, pola makan juga harus mempengaruhi. Dia biasa konsumsi makanan yang instan siap saji. Nah, sekarang kan banyak tuh makanan yang serba instan, masaknya gampang, rasanya enak, padahal nggak ada nutrisinya, tapi itu menyebabkan kita punya masalah pencernaan bermasalah, yaitu mah hiposida. Ya kan, jadi jangan konsumsi makanan yang instan, udah bergeran lah, makanan yang digoreng sampai suhu yang tinggi lah, itu menyebabkan kita lama-lama kena mah hiposida. Ya kan, jadi kalau saya sebutin nanti saya diomelin sama yang jualan. Gara-gara Pak Nyoto nih pada nggak iya, jadi bukan berarti itu kita harus meminimalisir dan kita konsumsi makanan yang tidak diproses banyak-banyak. Bukan nggak boleh, iya, tapi semua ada batasannya. Ada batasannya kan. Jadi banyak makan makanan yang berwarna-warni dari alami. Jadi makan sayur-sayur, buah-buahan, ada yang warnanya merah. Makan warna merah apa ya? Stroberi. Warna merah stroberi, apel gitu kan. Ada yang warnanya semangka, ada yang buah naga, melon, ada pokoknya banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran berwarna-warni jadi menu sehari-hari. Karena itu tubuh prosesnya lebih mudah gitu kan. Kemudian apalagi? Kemudian kalau kita sudah menghindari makanan yang siap saji, makanan yang kurang bagus bagi mereka yang punya masalah dengan mah hiposida adalah makanan yang mengandung tepung-tepungan. Biasanya tepung gandum ya. Karena tepung gandum itu kan mengandung gluten. Nah, gluten itu memperparah masalah mah low acid, ya kan? Jadi memicu alergi, ya kan? Memicu masalah penyerapan nutrisinya nggak bagus. Karena yang tepung-tepungan biasanya roti-rotian gitu mengandung gluten, ya kan? Semakin putih-putihnya, rotinya itu pasti mengandung pemutih, ya kan? Glutennya juga makin banyak. Oleh sebab itu hindari makanan yang diproses dengan tepung. Mie juga tepung ya. Jadi kalau bagi mereka yang udah punya bakwan tepung. Tempe mendoan ada tepungnya. Iya. Itu enak. Kok yang enak-enak semua sih, kurang ajar bener. Kan gitu. Dan yang paling penting, kita kalau makan bagi mereka yang udah punya masalah mah hiposida, kalau makan kunyahnya yang lama. Ya udah. Kalau normal biasanya manusia kan 32 kali. Kalau itu ya 32 kali. Jangan 2 kali kunyah langsung telan. Karena kita bukan termasuk golongan spesies ular ya. Gak perlu kunyah langsung telan gitu kan ya. Jadi mesti dikunyah halus baru baru tubuh kita mudah mencernanya. Kan seperti itu. Dan kemudian kita harus konsumsi makanan yang banyak mengandung probiotik untuk meningkatkan asam lambung kita. Bakteri baik ya berarti. Iya, bakteri baik. Dan kita juga butuh konsumsi air yang cukup. Jadi kalau kita itu punya kebutuhan air ya, itu 3% dari berat badan kita. Jadi kalau berat badan saya 70 kilo, 3%-nya kurang lebih 2 liter ya, 2,1 liter. Ya kan? Udah 70 kilo, minumnya cuma 2 gelas, 500 mili, ya lama-lama lambungnya bermasalah deh ya. Jadi kita mesti kecukupan minum cukup air. Dan perbanyaklah konsumsi makanan-makanan yang banyak
dikonsumsi mengandung fermentasi untuk meningkatkan probiotik, untuk meningkatkan tubuh kita menciptakan enzim protease agar tubuh kita mampu menciptakan asam lambung yang optimal kembali. Jadi ususnya bisa bagus lagi, kan seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya apa nih solusinya, suplemennya? Apa kita bahas sekarang apa nanti nih bagusnya? Ntar aja deh ya, biar penasaran sekalian. Nanti juga ada pertanyaan yang masuk, kita akan jawab nanti ya Pak Nyoto ya. Baik Ziman Lovers, aduh sabaran ya. Habis ini kita akan bahas ada kok solusinya buat semua lah yang sudah kita bahas hari ini mengenai MAH hiposida. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi nanti ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nah kan, gak terasa udah sampai pada sesi terakhir. Cepet banget aja kalau kita lagi ngobrolin talk show Ziman ini ya. Karena kita enjoy, kita nggak stres, bikin jadi sehat ya Pak Nyoto ya. Betul. Yoi dong. Nah kalau Anda pengen sehat terus, jangan lepas stasiun radio Anda ini, karena seminggu sekali kita hadir. Terus pengen juga dengerin lagi, pengen tahu lebih banyak lagi, ayo deh subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Banyak banget di situ pengetahuan daging mengenai dunia kesehatan. Oke, tadi Pak Nyoto bilang ada loh suplemen yang bisa ngebantu kita biar nggak kena MAH hiposida. Apakah itu? Oke, kalau kita mau simple langsung kita konsumsi, ada suatu suplemen yang namanya Ziman ya. Ziman ini kan kandungannya dari berbagai macam buah-buahan yang secara terapeutik punya efek penyembuhan ya. Karena memang sudah ada penelitiannya seperti dilakukan oleh Dr. Ralph Heineck ya. Dr. Ralph Heineck itu pakar biokimia dari Amerika, meneliti mengkudu yang notabene ada di dalam Ziman ya. Ternyata itu ada kandungan yang namanya zeronin, itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Kemudian kalau penyebab dari MAH itu kan bisa karena asam lambungnya kebanyakan atau kekurangan ya kan. Dia akan dengan cepat meningkatkan nadi khusus yang berfungsi melindungi lambung akibat iritasi, akibat paparan asam lambung yang berlebih, bahkan kalau kekurangan. Kenapa? Karena kalau kekurangan Helicobacter pylori itu yang bikin tukak lambung. Nah, di dalam Ziman itu ada kandungan zeroninnya yang merupakan antibakteri yang dapat mencegah infeksi Helicobacter pylori yang penyebab utama sakit MAH. Jadi konsumsi Ziman itu kalau bakteri pylorinya itu, Helicobacter pylorinya itu dieliminasi, otomatis tukak lambungnya membaik, lama-lama produksi asam lambungnya menjadi normal. Nah, di dalamnya selain ada mengkudu, juga ada kulit manggis, ada delima, ada Asia Central Asiatica, ya kan? Itu ternyata secara empirik memang di dalam Ziman buah-buahan itu merupakan antioksidan yang kuat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sekaligus membantu mengatasi MAH gitu. Okay. Kemudian juga mencegah asam lambung kita itu bermasalah karena dengan konsumsi suplemen yang mengandung antioksidan kuat dan juga mampu memicu terbentuknya enzim protease yang ada dalam Ziman, lama-lama lambung kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri bagi mereka yang punya masalah asam lambung yang naik ataupun asam lambung yang rendah. Jadi caranya ya konsumsi Ziman rutin bagi mereka yang sudah punya gejala lambung hiposida tadi yang saya sebutkan, dengan konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Okay. Apalagi kalau dia itu sudah kronis MAH-nya gitu. Ya, jadi sudah tahu dong. Ini adalah langkah yang kata Bu Tejosi solutif gitu. Solutif. Ya, jadi dengan Ziman itu bisa tadi sangat membantu. Ini biasanya aturan mainnya tetesin sehari 5 tetes, kalau bisa di bawah lidah langsung Zimannya. 3 kali ya, 5 tetes sehari 3 kali. Pak Yoto ada pertanyaan bisa dijawab? Ini coba apa masih tuh hubungannya pertanyaannya? dengan bahasan kita minggu lalu ya, yang kita bahas mengenai disfungsi ereksi dan juga infertilitas. Kan? Ini dari siapa ya ini namanya? Assalamualaikum, mau tanya Pak, suamiku itu lato-latonya cuma 1, udah 7 tahun menikah, belum ada keturunan, kenapa ya Pak? Oh, jadi masalah itu kenapa tidak punya keturunan mesti dilihat dari 2 sisi ya. Walaupun yang kemarin saya bahas itu infertilitas pria. Walaupun dia punya testisnya cuma 1 gitu ya.
Tapi kalau memang dia bisa memproduksi sel sperma yang cukup, ya kan misalnya saya cerita 15 juta per mililiter ya, begitu dia mengeluarkan sel spermanya itu cukup membuahi, bisa terjadi pembuahan. Masalahnya adalah jumlah sel spermanya yang dikeluarkan itu apakah mencukupi untuk bisa membuahi, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, apakah sel spermanya itu lincah atau tidak sehingga bisa mencapai ke ovum, gitu kan? Tapi yang paling penting juga di wanitanya, apakah wanitanya itu juga tidak punya masalah infertilitas? Karena kalau wanita itu ternyata dia punya tuba falopinya tertutup sehingga yang namanya sel sperma tidak mampu berjalan sampai ke sel ovum untuk dibuahi, ya percuma juga. Apa dia punya masalah keputihan atau dia punya masalah infeksi-infeksi yang lain sehingga akibatnya begitu sel sperma dikeluarkan, akibatnya terbunuh oleh pH dari wanita yang tidak normal ataupun bakteri-bakteri yang ada dalam kewanitaan. Jadi kalau bisa kedua sisi harus dicek secara laboratorium di medis penyebab utamanya apa. Nah kalau solusi ya boleh saja konsumsi Ziman, kan minimal badan kita sehat gitu kalau kita rutin konsumsi Ziman baik suami maupun istri. Jadi sebetulnya kalau satu no problem asal kualitas dari sperma dan juga kedua pihak itu juga bagus gitu ya. Betul. Demanya tuh ternyata kita mesti pamit loh. Iya ya, ternyata sudah. Nggak terasa sedikit lagi teng dong. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya pantengin terus stasiun radio kesayangan Anda ini. Kita akan hadir kembali satu minggu yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini menginspirasi. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Vina Amelia, saya Nyata Stianto. Salam sehat, awet muda tanpa obat bersama Ziman. Lagu terakhir Tompi. Bye bye.